Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau bicara tentang korupsi ya. Satu persoalan yang sangat akut, sangat besar dalam pemerintahan Jokowi ya. Korupsi. Kemarin Alexander Marwata itu wakil pimpinan kalau tidak salah di KPK mengatakan orang yang tertangkap OTT, operasi tangkap tangan itu sebenarnya lebih sedang apes saja katanya. Banyak orang-orang yang berhasil menyembunyikan hasil jarahannya itu dengan rapi dan itu nggak ketangkep OTT, operasi tangkap tangan. Jadi yang ketangkep KPK, orang-orang koruptor itu sedang apes. Tapi ucapan ini disikat ya sama Novel Baswedan yang dulu terpental ya, dipentalkan oleh Firly Bahuri. Kata Novel Baswedan, yang lagi apes itu sebenarnya bukan koruptor itu, Indonesia lagi apes karena dipimpin atau ada orang yang duduk di KPK seperti Alexander Marwata itu. Tapi sebelumnya kata Luhut, jangan sedikit-sedikit OTT lah, itu kan jelek bener buat negara kita. Tangkap tangan itu buruk katanya. Dalam pemberantasan korupsi, dalam citra Indonesia itu kalau sedikit-sedikit KPK itu nangkap orang itu jelek lah. Nanti selesainya kalau ada digitalisasi live. Jadi terus dibalas lagi sama Novel dan juga sama orang-orang dari Indonesian Corruption Watch ya. Ini kata Novel, jangan sampai katanya ada pejabat yang punya pemahaman seperti Luhut, kira-kira begitu ya. Dia sengit juga itu Novel dalam Twitternya itu menghajar Luhut. Jadi memang inilah Indonesia ini aneh ya. Aneh karena operasi tangkap tangan yang dicibir oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang pemerintah dan juga dipersoal semacam bukan perkara luar biasa itu operasi tangkap tangan karena orang yang koruptor dan kemudian ketangkep oleh KPK itu orang yang apes saja sebenarnya. Ini jadi kita teringat ya sama Al-Quran ya. Kebetulan dua-duanya yang ngomong itu non muslim ya, Alexander Marwata dan Luhut Binsar Panjaitan. Saya ingat gimana Al-Quran itu melihat korupsi ya. Di dalam surat An-Nahl itu kan dikatakan wala takunu kallatina qadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha ya. Jangan kamu seperti perempuan, nenek-nenek yang menguraikan kembali ya. Hasil pekerjaan yang memintal benang itu di sore hari dia uraikan lagi pada hasil pintalannya sudah kuat. Jadi pekerjaan nenek-nenek itu sia-sia. Sama dengan pekerjaan kita itu, membangun itu. Membangun ini, membangun itu, yang fisik-fisik itu. Tapi mental tidak dibangun, banyak maling-maling di negeri ini. Salah satunya yang ketahuan kan pakai operasi tangkap tangan yang berhasil menjebloskan ratusan pejabat dan swasta itu ke penjara setelah ketangkep tangan tuh ada buktinya dia menyerahkan uang atau yang lainnya. Jadi sekarang kok operasi tangkap tangan itu dicibir ya oleh Luhut Binsar Panjaitan, juga dicibir oleh Alexander Marwata yang orang KPK sendiri. Jadi sebenarnya ini masalah besar ya, masalah ambruknya, rusaknya mental di Indonesia. Ya seperti nenek-nenek itu, dia sudah bekerja ya toh, dari pagi memintal benang, membangun satu pintalan itu. Sampai sore itu pekerjaannya menjadi sia-sia karena dia menguraikan kembali. Menguraikan kembali hasil pintalan kainnya itu menjadi benang-benang lagi. Jadi waktu yang sudah dia bangun untuk membuat sebuah karya, yaitu kain tadi yang sudah kuat itu menjadi sia-sia. Sama dengan kita membangun Indonesia itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak habis itu mental maling-maling, mental koruptor itu, mental orang munafik ya, yang suka mencuri. Ya, tidak terbangun sikapnya itu, yang muncul adalah generasi munafik ya. Jadi kita seperti membangun sambil meruntuhkan ya. Memang kalau membangun jembatan, bandara, kereta cepat, IKN itu kelihatan mata.
Tetapi yang tidak kelihatan mata adalah rusaknya akhlak bangsa Indonesia. Dengan banyak korupsi di mana-mana, BPJS, Asabrio, macam-macam yang dapat yang ditangkap tangan KPK itu kan kasusnya macam-macam. Tapi persoalan integritas, soal akhlak yang tidak terbangun, ya. Operasi tangkap tangan salah satu bukti bahwa masih banyak mental-mental yang gagal dibangun dalam pemerintahan sekarang ini. Justru kerusakan itu, ya, hancurnya integritas itu justru tampak nyata di mana-mana, ya. Dicontohkan keburukan narasi integritas yang berantakan itu ada di level pejabat sampai rakyatnya. Jadi kita heran, ya, orang-orang seperti Luhut Binsar Panjaitan itu seperti nenek-nenek yang menguraikan kembali pekerjaannya di sore hari. Jadi pekerjaan membangun itu tidak selesai-selesai kalau mental, ya, akhlak dari bangsa, dari pejabat-pejabat kita, dari pejabat-pejabat publik kita yang suka nyolong itu tidak diberantas. Dan operasi tangkap tangan salah satu cara yang efektif untuk memberantas para maling-maling koruptor itu, sehingga mereka berhasil dijebloskan ke penjara tanpa OTT. Itu bagaimana? Jangan percaya dengan digitalisasi live itu yang sedang ditawarkan akan bisa menghapuskan korupsi. Ini bukan soal sistem, ya. Mungkin salah satu sistem, tapi mental, ya, kerakusan, greedy, pecinta dunia, ya, ketamakan, itulah kuncinya itu yang harus dikendalikan sendiri oleh masing-masing pejabat publik itu. Masing-masing kita tidak bisa selesai dengan sistem dari luar, harus sistem dari dalam yang dibangun, ya, untuk mengawasi tindakan kita, mengawasi apakah ini haram, apakah ini halal, apakah ini layak, apakah tidak untuk kita ambil, kita konsumsi, apakah berhak barang orang lain untuk kita manfaatkan, kita ambil tanpa seizin yang punya, misalnya gitu. Jadi operasi tangkap tangan, yes. Umi dulu disuruh. Hah? Umi. Ya. Hari ini masak nggak, jualan nggak? Ya. Jadi sebenarnya sekali lagi kita sayangkan, ya, sikap Luhut Binsar Panjaitan yang seperti pekerjaan nenek-nenek seorang perempuan yang memintal pekerjaannya dari pagi, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan strategi dan taktik dan segala macam upaya, effort untuk membangun sesuatu. Dalam hal ini kasusnya membuat sebuah kain yang indah, yang kuat, tapi kemudian oleh yang bersangkutan, ya, hasil pekerjaannya itu dibongkar lagi, menjadi sia-sia, umur hilang, ya, waktu hilang, dan hasil pekerjaannya tidak ada, hancur, berderai di tepi zaman yang gelap. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.